Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ambing. Apa sih ambing? Ambing adalah organ vital pada hewan perah seperti kambing dan sapi. Organ ini sangat penting karena bukan hanya tempat memproduksi susu, tetapi juga tempat penyimpanan hingga akhirnya mengeluarkan susu pada saat proses pemerahan. Untuk memahami anatomi ambing, mari kita bahas secara detail anatomi eksterior ambing, anatomi interior, sistem saluran ambing, dan sampai struktur kecil yaitu alveolus. Dengan memahami anatomi eksterior, interior, sistem saluran susu, dan juga struktur alveolus, kita dapat lebih menghargai betapa kompleksnya ambing sebagai organ penghasil susu. Pengetahuan ini penting untuk menjaga kesehatan ambing, mencegah penyakit seperti mastitis, dan meningkatkan kualitas produksi susu pada hewan perah. Anatomi eksterior ambing. Secara eksterior, ambing terdiri dari 2 kuarter, sedangkan pada sapi memiliki 4 kuarter. Masing-masing kuarter merupakan unit terpisah, lengkap dengan jaringan kelenjar dan saluran susunya sendiri. Bagian yang terlihat jelas adalah puting atau tip. Panjang dan ukuran puting bervariasi, umumnya berbentuk silinder dengan ujung yang meruncing. Puting berfungsi sebagai jalur terakhir keluarnya susu. Pada ujung puting terdapat sphincter otot polos yang menjaga agar susu tidak menetes spontan dan juga melindungi dari masuknya organisme. Ambing juga memiliki kulit yang elastis, tipis, sedikit berbulu, dan mengandung kelenjar minyak serta kelenjar keringat. Kulit ini melindungi jaringan di dalamnya dari gerakan maupun infeksi. Ambing juga memiliki membran pink. Membran pink adalah struktur yang berupa jaringan pembuluh darah vena yang membentuk lingkaran atau venous circle di dasar ambing di sekitaran pangkal puting yang berfungsi mengalirkan darah vena dari ambing ke sistem sirkulasi tubuh. Dan yang terakhir ada ligamentum suspensorium. Ligamentum suspensorium adalah struktur jaringan ikat utama yang berfungsi menyokong ambing. Ligamen ini menjaga posisi ambing agar tetap berada di bawah perut hewan dan tidak turun terlalu rendah. Ligamen ini terbagi menjadi 2, ligamen suspensori medial atau disebut utama, terbuat dari jaringan elastis dan berasal dari lineal alba atau garis tengah perut. Ligamen ini membelah ambing menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Karena elastis, ia membantu menyokong berat ambing saat penuh susu. Yang kedua, ada ligamen suspensori lateral, terbuat dari jaringan kolagen atau kurang elastis dan berasal dari fascia dinding perut dan pelvis. Masuk ke sisi luar ambing. Ia menyokong ambing dari sisi lateral. Sekian untuk eksterior ambing. Kemudian di sini terdapat bagian interior ambing. Bagian interior ambing yaitu bagian dalam pada ambing. Di sini terdapat beberapa bagian interior ambing, yaitu bagian paling kecil yaitu alveolus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan susu, dan terdapat alveolus yang berkumpul disebut alveoli, alveoli yang berkumpul disebut lobulus, lobulus yang berkumpul disebut lobus. Fungsinya sama seperti alveolus yang mana berfungsi sebagai tempat pembentukan susu yang disalurkan ke lobulus dan lobus menuju gland cistern. Pada bagian gland cistern berfungsi sebagai tempat penampung susu sementara. Kemudian masuk ke bagian puting, yang mana bagian terdalam puting disebut tit cistern dan bagian terluar puting disebut tit mitus. Kemudian pada ujung puting terdapat lubang yang disebut kanal yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran susu. Terdapat bagian tengah yaitu anular valve yang berfungsi untuk menahan susu saat tidak diperah dan mencegah masuknya bakteri. Susu yang terbentuk di alveolus tidak langsung keluar, tetapi mengikuti sistem saluran yang teratur. Yang pertama ada alveolus, di mana semua susu pertama kali ditampung di lumen alveolus.
Yang kedua, dari sini susu mengalir melalui ductus intralobularis, saluran kecil dalam satu lobulus. Susu kemudian masuk ke ductus intralobularis yang lebih besar, lalu menuju ke kumpulan saluran utama. Susu terkumpul di gland cistern atau tangki kelenjar di sini, teman-teman. Sebuah ruang penyimpanan sementara di dalam ambing. Dari gland cistern, susu dialirkan ke teat cistern di dalam puting. Terakhir, susu melewati teat kanal atau saluran puting yang dijaga oleh sphincter. Sphincter hanya terbuka saat pemerahan manual maupun dengan mesin. Di sini, teman-teman. Rangkaian saluran ini memastikan susu dapat disimpan dalam jumlah cukup dan hanya keluar dari saat dibutuhkan. Ketika akan jelaskan apa itu alveolus. Alveolus itu merupakan adalah struktur terkecil sekaligus adalah tempat produksi utama susu. Dan sel epitel itu ada bagian-bagian penting. Yang pertama itu ada sel epitel. Sel epitel adalah sel yang melapisi dinding-dinding alveolus yang akan menyerap gizi-gizi, laktosa, protein, lemak yang akan diubah menjadi susu nantinya. Yang kedua itu adalah lumen alveolus. Lumen alveolus itu adalah ruang tengah. Ruang tengah ini berfungsi sebagai tempat penampungan pertama setelah produksi susu. Yang ketiga itu sel myopitel. Sel myopitel itu ini adalah sel otot halus yang bereaksi ketika hormon oksitosin dilepaskan, yang berguna itu sebagai mendorong susu untuk ke saluran ini. Yang keempat itu kapiler darah. Kapiler darah itu berfungsi sebagai saluran untuk membawa bahan-bahan mentah untuk dijadikan susu. Yang kelima itu adalah membran basal. Membran basal adalah untuk menjaga struktur dan fungsi jaringan penghasil susu. Yang terakhir itu adalah ductus. Ductus adalah saluran penghubung alveolus dengan saluran tempat transportasi susu.